Bu Titin akan mengajarkan tentang adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Nah, apakah habitat itu? Habitat seperti yang sudah pernah kalian ajar sebelumnya, habitat adalah daerah tempat tinggal makhluk hidup. Nah, daerah tempat tinggal makhluk hidup ini terdiri dari berbagai macam ya. Pertama, ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup di daerah air atau istilahnya adalah hidrofit. Kemudian ada tumbuhan yang tinggal di daerah gurun atau disebut juga dengan xerofit. Kemudian ada tumbuhan yang tinggal di daerah bersalju dan ada juga yang tinggal di daerah berkadar garam tinggi. Nah, bagaimana dengan tumbuhan yang hidup di air? Tumbuhan yang hidup di air disebut hidrofit. Tumbuh dengan memiliki batang yang lentur dan ramping. Akarnya kecil-kecil, daun dan daunnya mirip dengan pita. Sehingga tumbuhan ini mampu bertahan diri ketika dilanda arus air yang tiada henti. Nah, hidrofit yang akarnya berada di dasar perairan memiliki batang dengan ruang udara kecil-kecil. Ruang udara berfungsi agar batang dapat tetap tegak atau mengapung di permukaan air. Sehingga tumbuhan itu akan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kemudian batang yang penuh udara juga berfungsi untuk membantu menyalurkan oksigen ke akar. Nah, apa tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air? Contohnya adalah teratai dan eceng gondok. Nah, ini dia gambarnya. Teratai memiliki daun yang lebar. Lihat di sini, daunnya lebar-lebar dan tipis. Kenapa? Untuk meningkatkan atau memperbanyak penguapan air. Karena teratai itu banyak sekali airnya kan, karena dia tinggal di daerah berair. Dengan bentuk daun seperti ini, teratai mudah sekali melakukan proses penguapan. Nah, pada permukaan daun teratai terdapat lapisan lilin yang menyebabkan daun teratai tidak mudah basah oleh air. Nah, selain itu, pada akar dan batang teratai memiliki banyak rongga udara yang berfungsi sebagai alat pelampung. Ya, jadi teratai itu memiliki alat pelampung dan mempermudah pertukaran udara dalam tubuh teratai, sehingga memungkinkan sekali teratai bernafas meskipun akar dan batangnya berada di dalam air. Berikut. Ini adalah eceng gondok ya. Eceng gondok juga di sini memiliki daun yang permukaannya memiliki lapisan lilin, kemudian dia juga ada batang berongga. Itu ciri-cirinya tadi mirip dengan teratai karena mereka sama-sama hidup di daerah air. Nah, silakan nanti kalian cari ya, kalian analisa seperti apa daunnya, seperti apa batangnya dan akarnya. Baik, kita akan lanjutkan. Ini. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang tumbuhan yang hidup di gurun atau padang pasir. Istilahnya adalah tumbuhan xerofit. Nah, gurun itu merupakan daerah atau wilayah yang memiliki sedikit air, sehingga tumbuhannya akan berusaha untuk menghemat air dengan menggunakan berbagai cara. Nah, cara-cara apa yang dilakukan oleh tumbuhan yang ada di daerah gurun? Yaitu ada yang memiliki akar-akar halus, ada juga yang menyimpan air di dalam daun atau batangnya, dan ada yang memiliki daun kecil bahkan menyerupai duri. Untuk apa? Untuk memperkecil penguapan. Lihat di sini. Di sini contohnya kaktus. Kaktus itu kan daunnya berbentuk seperti duri, ya. Sementara batang-batangnya itu tebal karena untuk apa? Untuk menyimpan air ya, supaya dia bisa tetap bertahan hidup di daerah gurun. Berikutnya, kemudian kita akan lihat bagaimana dengan tumbuhan yang hidup di daerah bersalju. Nah, daerah bersalju itu kan sebagian besar permukaannya tertutup lapisan es. Tumbuhan yang hidup di daerah bersalju melakukan hibernasi atau apa itu hibernasi? Hibernasi adalah bertahan hidup dengan tidur selama berbulan-bulan, ya. Nah, ketika musim panas, daerah yang bersalju ini akan terkena cahaya matahari selama 24 jam. Maka tumbuhan akan berfotosintesis hampir sepanjang hari. Nah, hasil fotosintesis ini akan dikumpulkan untuk persediaan energi di musim dingin. Ya, jadi sewaktu jumlah cahaya dan suhu menurun, tumbuhan mulai tertidur.
ya. Contoh apa tumbuhannya? Tumbuhan biasa yang tumbuh di daerah bersalju adalah lumut, ya. Nah, ini lumut ya. Tumbuhan lumut beradaptasi dengan cara menyesuaikan jumlah stomata atau stomata itu adalah lubang-lubang daun ya, kotak-kotak stomata, dan jumlah daunnya menjadi lebih banyak, lebar dan tipis. Adapun bagian daun yang dimiliki sebagai sarana yang dapat meningkatkan laju transpirasi tanaman lumut ya. Berikutnya ini kita juga akan bahas tumbuhan yang hidup di air asin ya, itu biasanya ada di daerah pantai ya, daerah-daerah muara. Nah, tumbuhan yang mampu hidup di lingkungan air asin adalah bakau. Akar bakau menyaring sebagian besar garam dari air yang diserap, dan sisa kelebihan garam lainnya dikeluarkan melalui permukaan daun dan batang. Bakau memiliki akar tunjang yang membantu menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas oleh ombak ya. Jadi mereka memiliki akar tunjang nih. Jadi kuat sekali menghunjam bumi. Sehingga ketika ada ombak, mereka tetap kuat bertahan. Nah, pohon bakau juga memperoleh oksigen dengan menggunakan akar tambahan yang disebut dengan akar nafas atau pneumatofora. Nah, akar nafas ini berasal dari akar utama pada bakau. Terdiri dari jaringan spons yang dapat mempermudah penyerapan oksigen yang akan disalurkan menuju akar di dalam tanah. Nah, kemudian, ini dia pohon bakau ya. Bu Titin pernah ke sini. Subhanallah indah sekali ya di sana itu ya. Kita bisa menikmati ombak ya di tepi pantai, juga menikmati hijaunya pohon bakau ya, hutan bakau di sini. Nah, kemudian kita juga akan membahas adaptasi tumbuhan terhadap keadaan habitatnya. Nah, bisa kita lihat pada pohon jati. Nah, pohon jati termasuk tumbuhan yang tumbuh di daerah kering dan daerah air. Jadi dia itu termasuk bisa hidup di daerah kering, juga bisa hidup di daerah berair atau disebut tropofit. Nah, agar tidak kekurangan air dan tidak mudah mati saat musim kemarau, pohon jati ini menyesuaikan diri. Dengan cara apa? Dengan cara menggugurkan daun-daunnya atau istilahnya meranggas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya penguapan yang berlebihan. Nah, ini lihat pohon jati. Ketika dia ada di musim hujan, daun-daunnya akan hijau, tumbuh subur ya. Sedangkan ketika musim kemarau, ini daun-daunnya berguguran. Supaya apa? Untuk mengurangi penguapan ya, supaya dia tetap bisa hidup di musim kemarau. Subhanallah indah sekali ya Kak. Nah berikutnya, nah kita akan bahas tentang adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanan pada habitatnya ya. Nah pertama, kita lihat nih ada beberapa contoh tumbuhan. Misalnya kantong semar ya. Kantong semar ini untuk biar supaya dia bisa memperoleh makanan ya pada tempat tinggalnya, dia itu memangsa serangga dengan menggunakan daun yang khusus ya, berfungsi untuk menjebak serangga. Jadi dia memiliki daun khusus ya. Sehingga lihat aja warna bunganya ini indah sekali sehingga serangga-serangga mau mendekati ya. Nah, ini kantong semar. Kenapa kantong semar ini tinggal pada habitat yang kurang nitrogen, padahal mereka membutuhkan nitrogen. Maka dia menjebak serangga agar bisa memperoleh nitrogen pada serangga tersebut ya. Nah, selain kantong semar ya, tumbuhan-tumbuhan yang lain adalah tumbuhan kejora atau nama lainnya adalah Venus flytrap. Nah, tumbuhan kejora juga menangkap serangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan nitrogennya. Ya, jadi sama dengan tadi tumbuhan sebelumnya, yaitu kantung semar ya. Karena pada serangga ini banyak terdapat nitrogen. Nah, lihat di sini ya. Dia subhanallah Allah menciptakan tumbuhan itu dengan berbagai macam variasi, dan bagaimana Allah menciptakan setiap tumbuhan itu bisa bertahan hidup ya. Nah, ini dengan adanya seperti ini, ketika si ulat masuk, dia bisa menjebak ya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini adalah adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri.
Nah, kita akan bahas beberapa cara tumbuhan untuk melindungi diri itu dengan cara apa saja. Yang pertama, ada tumbuhan yang melindungi diri dengan duri. Pohon apa aja itu? Nah, di sini ada pohon mawar. Pohon mawar itu memiliki duri-duri. Lihat ini daunnya, daunnya itu memiliki duri-duri ya, kecil. Untuk apa tujuannya? Supaya tidak ada binatang atau makhluk hidup lainnya yang akan merusak tubuhnya ya. Nah, kemudian ada juga pohon salak. Salak melindungi diri dari musuhnya dengan menggunakan duri. Nah, duri ini dapat melukai makhluk hidup yang lain yang akan mencoba mengganggunya. Nah, berikutnya, di sini juga ada ya yang melindungi diri dengan duri. Di sini ada durian ya, padahal durian itu enak sekali rasanya ya, tapi aromanya juga sangat menggoda. Nih, di sini di buahnya itu ada duri-duri tajam ya. Kemudian kaktus juga sama. Pada tubuh kaktus ya, itu ada duri-duri tajam. Nih, jadi hati-hati kalau misalnya mau memegang kaktus ya. Nah, kemudian ada lagi tumbuhan yang melindungi diri dengan bulu atau rambut. Nah, di sini contohnya apa? Contohnya itu adalah pohon bambu ya. Pohon bambu hati-hati ketika kita mau memetik itu atau memegangnya, ini mereka memiliki bulu atau rambut. Tapi kadang-kadang bulunya itu sangat kecil yang disebut dengan bulu bambu. Ini seperti apa ya, jarum yang sangat halus gitu. Kalau kita tidak hati-hati, tangan kita bisa terlukai. Nah, ini rambutan. Rambutan juga sama memiliki bulu atau rambut. Ya, tapi tidak terlalu berbahaya kalau rambutan ya. Nah, kemudian tumbuhan lain yaitu melindungi diri dengan racun. Nih, hati-hati kita supaya tahu. Jadi setelah kita tahu kita bisa hati-hati ya. Di sini ada buah gadung. Buah gadung ini kalau bahasa Sundanya hoe ya, hui ya. Ini sebetulnya enak ya ubinya. Tetapi hati-hati, ada bagian dari buah gadung ini yang mengandung racun. Kalau misalnya kita tidak bisa mengolah masakannya, maka ini akan berbahaya sekali. Nah, ada juga tumbuhan lain yang melindungi diri dengan racun, yaitu buah jarak. Nah, jarak juga hati-hati ya, jangan sampai ini kita menyangka ini buah yang bisa dimakan, padahal dia memiliki racun. Nah, berikutnya ada juga tumbuhan yang melindungi diri dengan getah. Nah, di sini ada pohon nangka. Nangka itu kalau kita belah, masya Allah ya, itu harum. Tapi hati-hati, biasanya di buah nangka ini ada getah-getah yang lengket ya. Kalau kita tidak bisa lengket di tangan dan akan mengganggu sekali. Kemudian ada lagi tanaman lain, yaitu pohon karet. Ya jelas ya kalau karet ini bergetah, karena karet ini memang ada manfaatnya, yaitu untuk membuat alat-alat yang terbuat dari karet seperti ban dan lain-lainnya. Kemudian tumbuhan yang melindungi diri dengan cangkang yang keras. Di sini ada kelapa. Kelapa itu di dalamnya memang enak ya, tapi di luarnya untuk melindungi dirinya itu kelapa memiliki batok di dalam. Jadi ada sabut, tapi sabut itu tidak lapisan pertama, kemudian di tengahnya lagi masih ada batok namanya ya. Nah, itu subhanallah ya, sangat terlindungi buah kelapa itu. Kemudian tumbuhan juga ada yang melindungi diri dengan rasanya yang khas. Jadi kalau dimakan itu orang-orang mikir-mikir gitu ya, wah ini asem nggak mau gitu ya. Jadi contohnya adalah belimbing wuluh. Belimbing wuluh itu akhirnya orang-orang tidak mau makan dengan langsung, tapi mereka memanfaatkan belimbing wuluh itu untuk masak sayur-sayur yang membutuhkan rasa asam. Nah, kemudian ada tumbuhan yang melindungi diri dengan bau yang khas ya. Ini contohnya bunga bangkai atau rafflesia. Ini di sini ketika dia mekar itu bunganya benar-benar memang harumnya itu bukan harum tapi bau bangkai. Seperti ada bangkai. Jadi di sini biasanya sehingga mengundang lalat untuk masuk ya, serangga. Jadi saat itulah bunga bangkai ini bisa menangkap serangga-serangga untuk makanannya gitu ya. Nah, yang terakhir ini belum ya. Ini ada tumbuhan juga yang melindungi diri dengan mengatupkan daun. Nah, ini seperti contohnya adalah putri malu. Putri malu ketika kita sentuh daunnya, itu dia bisa menguncup seperti ini pada gambar ya. Silakan kalian coba sendiri nanti di rumah. Itu subhanallah sekali ya, Allah menciptakan begitu banyak kekhasan pada tumbuhan. Ternyata diciptakan tidak dengan sia-sia, tapi ada tujuannya.
Nah, terakhir, ada tumbuhan yang melindungi diri dengan menyerupai keadaan sekitarnya. Contohnya apa? Contohnya adalah tumbuhan batu. Ibu Titin baru tahu ternyata ada tumbuhan yang bentuknya seperti batu, tapi ada bunga. Jadi di sini subhanallah sekali ya, istilahnya itu namanya lithops. Ini ada di daerah-daerah yang panas seperti di Afrika. Ya, subhanallah sekali ya. Jadi supaya apa? Supaya dia menyamarkan diri supaya tidak diganggu. Jadi bentuknya seperti batu. Orang akan menyangka kalau itu adalah batu. Tapi ketika dia keluar dari bunganya, oh ini ternyata bunga ya, bukan batu. Nah, anak-anak kalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat tadi membuat kita semakin banyak wawasan tentang adaptasi beberapa tumbuhan terhadap lingkungannya, ya. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan semakin bersyukur pada Allah karena begitu banyak Allah menciptakan makhluk hidup dengan segala macam khasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Nah, nah, nah. Tunggu. Tanda X itu yang mana sih?